wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pagi acara ini. Maka kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita pelajari menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Salawat salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa minal zulumati ila nur. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita juga termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan, kita pada hari ini materinya apa ya? Sudah habis. Apa yang mau dibahas? Yang belum pernah dibahas di kelas menengah, oke? Nah, baru kalau kita bahas pada paham apa enggak? Enggak, karena ini naber. Kalau naber itu dijelasinnya gampang, tapi prakteknya yang susah. Dan mana kita membedakannya harus kayak gimana itu yang susah. Itu naber. Ya karena naber itu aksen. Ustaz, kalau misalnya takolus, apa kolus Ustaz? Iya, gimana kita kering? Iya, artinya jadi gimana? Takolus itu kalau nggak salah nanti di menengah atas, yang menengah atas. Dibahas. Ya kalau kita bahas sekarang sampai ke situ ya. Ya nanti enggak, takutnya mendahului kan gak enak. Iya. Ya takolus, salah satu takolus itu ya kemarin kita bilang ikhtilas itu ya sebetulnya takolus juga. Nah oke, kita sekarang mau bahas ini aja. Yang kemarin kita makharijul huruf dan sifatul huruf kan belum. Ya paham boleh. Apaan? Yang itu Makharijul huruf dan sifat huruf sudah dibahas, cuma tidak detail. ya, kita detailin sekarang ya. Kisi-kisi. Ya Ustaz, kisi-kisi. Ya kisi-kisi artinya Kisi-kisi ujian. Kan udah ada bukunya. Kenapa? Bukunya udah ada. Kan katanya mau janji. Ah, Jadi mau mau pakai kisi-kisi apa mau open book? Ah kan. Oh ya. Open book Pak Ustaz, berdua nggak bisa ngapa Pak Ustaz. Open book Pak Ustaz nggak pinter ngapa. Ujian tulis mau open book apa kisi-kisi? Open book lah. Open book aja Pak Ustaz.
Karena kan kalau saya begini, Kalau hafalan jangan kuat. kalau di dalam membuat soal, saya itu biasanya modelnya pengayaan. Itu pengayaan. Nah, kita kasih dia esai, seperti esai sebetulnya. PG-nya pun saya buat seperti esai sebetulnya. Jadi nanti antara jawaban satu dan jawaban yang lainnya itu mirip. Ya. Jadi saya itu yang saya cari itu adalah kekuatan pemahaman. Iya. Ya. Contoh. Misal ya, yang disebut dengan enggak materi ini, enggak materi kita. Yang disebut dengan qiraat apa? Gitu kan. Ada di situ pengertiannya, saya tulis misalkan A, bacaan. Ya, yang kedua ya, bacaan yang dinisbatkan kepada imam qiraat. Terus yang ketiga ya imam qiraat yang saya misalkan bacaan yang sampai kepada Rasulullah SAW. Yang yang D itu tiga-tiganya benar. Nanti yang E ya, jawaban A dan D itu betul. Kan bingung kan? Pilih yang mana? Yang paling benar yang mana? Saya pilih gitu. Pilih yang mana yang paling benar. Padahal jawabannya tiga-tiganya semuanya benar. Tapi ada yang paling benar. Ya. Karena pada dasarnya kita bikin soal harus memberikan jawabannya yang benar kan? Oh iya. Nah, kalau jawabannya salah, ketika kita pilih salah itu akan nempel tuh sampai nanti. Gitu. Nah, maka saya bilang silakan open book. Ya, yang dari dulu, dari waktu dasar terus taktil 2 pun open book kok. Tapi alhamdulillah anteng. Ya anteng lah Pak Ustaz. Anteng gitu kan, 3 ribut, 3 apa. Saya bilang Pak Yusri, kan saya nggak bisa jaga. Pak Yusri aja. Ustaz, ini open book kok anteng katanya. Pas dia baca soal, saya aja nggak paham ini. Jadi begitu. Bukan sulit, bukan. Tapi perlu memang kehati-hatian. Karena kaitannya begini, ketika kita nanti lulus dari sini pasti ada orang yang nanya. Pasti Ustaz. Ya, ketika kita keluar dari sini bergelut dengan Al-Quran pasti ditanya. Kita akan harus memberikan jawaban yang memang benar. Ya, enggak kayaknya benar gitu, enggak bukan begitu, tapi memang harus benar. Gitu loh. Jadi itu yang saya pengen. Karena kan di awal saya bilang, saya tuh ngajar itu pengennya nggak sampai sini doang. Ya, harusnya apa? Harusnya dilanjutin sama teman-teman. Ya, teman-teman juga semuanya nanti bisa ngajarin orang. Karena hadisnya kan memang begitu. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kalau baru ta'allam doang, ya, baru ta'allam doang belum sempurna, baru 50%. Jadi orang baiknya baru jadi 50% doang. Kita harus ngajarin. Ya, kenapa Al-Quran itu sampai sekarang itu dia terjaga keotentikannya, ya, keasliannya sampai sekarang terjaga. Ya karena itu orang mengamalkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang belajar Quran dan mengajarkan kembali. Bukan ngajar, bukan kita belajar buat diri kita doang sendiri udah. Jadi pahala tuh nempel di kita doang udah. Enggak ada pahala jariahnya. Kalau teman-teman nanti belajar ngajarin orang lagi, orang tersebut ngajarin lagi, jadi seperti multi level marketing. Tapi Pak Ustaz, kadang-kadang kita mau mengajarkan yang mau diajarinya tuh apa ya? Nggak bisa ini nggak lebih pintar, jadi tidak begitu mempercayai kita untuk mengajarkan. Nah, itu gimana caranya? Ya begitu. Maka ketika kita mengajar itu nih ya, saya ketika pertama kali ngajar nggak langsung turun ke masyarakat, saya ajarin. Ajarin orang yang dekat sama kita dulu, orang yang percaya sama kita. Cuma kita ngajarin orang yang nggak percaya sama kita. Ibu nih, ketika saya baru datang nih, ya baru pertama kali ngajar di sini pasti kan masih muda, kayaknya ilmunya masih kurang dibanding yang lain. Pasti begitu kan? Ya. Nah, tugas saya membuat ibu dan rekan-rekan semuanya itu percaya sama saya. Nah, itu levelnya bertingkat lanjut. Tapi kalau kita misal baru pemula, kita baru mau mulai ngajar,
ajarkan orang yang dekat sama saya, sama kita. Dulu saya pertama kali ngajar itu nggak langsung ke masyarakat. Siapa yang saya ajarin? Adik saya di rumah. Ketika saya pulang dari Ma'had, ketika lagi di rumah, kata orang tua saya, ajarin tuh adanya dulu daripada baca Quran. Nah, nanti ada adik saya dibilang, no, abang lu pulang dari pondok, no, ngaji sana sama abang lu. Ya, setelah ngaji, setelah ngajarin, saya disuruh ngaji juga. Sana ngaji. Karena itu tarbiyah dari orang tua. Kalau kita lagi nggak, kalau kita udah bisa mulai ngajar, jangan berhenti belajar, gitu. Ya, karena itu manta alamal Quran alamah itu, teman-teman udah lulus dari sini masih tetap ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, lanjut kita belajar. Jangan stop terus kita ngajar, kita nggak belajar. Ini salah juga. Ya maka banyak orang yang bilang ini bacanya begini, nggak boleh kayak begitu tuh, begitu salah. Kan nggak begitu. Kalau orang banyak ilmunya, tambah pintar, tambah belajar, tambah wawasannya tambah luas. Ya sampai kayak Profesor Dr. Quraisy. Siapa yang mau ngajarin beliau? Itu profesor. Ya, tapi apakah beliau berhenti belajar? Enggak. Ya beliau belajar. Ada jurnal, beliau baca. Jurnal kan ilmiah. Ya nggak bisa jurnal tuh yang terbit aja, nggak bisa. Ya, baca. Jurnal lagi tentang studi Al-Quran, beliau baca. Nggak berhenti belajar, kan begitu. Ya, artinya nggak mesti langsung ada orang yang mengajarkan. Itu kalau udah emang nggak ada yang mau ngajarin kita, gitu. Ya, jadi ajarin ketika kita udah beres dari sini, kita punya saudara, punya cucu, tanya, bisa ngaji belum? Belum, ayo ngaji sama kakek. Ini sama nenek. Cucu kan paling dekat sama kakek neneknya. Ya kakek neneknya juga paling sayang sama cucunya. Ya begitu. Jadi rasa sayang sama cucu itu beda sama anak lebih sayang sama cucu. Ya jadi begitu. Ajarin tuh. Kadang sama emaknya takut. Ya namanya mamanya kadang suka kurang sabar ya. Nah, kalau sama neneknya pasti nurut. Ya, dan neneknya pun pasti nggak segan juga ngomelin. Ya, dulu saya ngaji sama kakek saya setiap pulang ngaji, ya ngaji kitab awamil dulu. Ya, laman awamil finawi mi'atu amilin. Ya, itu habis ngaji awamil, langsung sorot tapi kelas dasar. Saya pulang, udah bisa nih ya, datang nih 10.000. Besok kalau bisa ini nih, kita tambahin. Besok maju lagi saya. Iya banget. Nah jadi memang ngajar tuh begitu. Kita nggak sekonyong-konyong datang orang kita nggak kenal, nggak percaya sama kita ajarin. Ya, awal siapa sih lu? Pasti begitu kan? Ya, maka Nabi Muhammad ketika dakwah itu nggak langsung orang lain, saudara-saudaranya dulu, kerabat-kerabatnya dulu yang dia panggil, istrinya, keponakannya, anak-anaknya, paman-pamannya yang didakwai itu dulu. Di paman-pamannya ada yang mentok nih. Ya. Tapi dengan secara apa mau menyampaikan? Dengan cara sembunyi-sembunyi dulu. Udah mulai banyak, udah mulai dipercaya sama orang, baru dah. Saya ini buka pesantren di rumah baru jadi. Ya, pesantrennya baru jadi, ada 4 kamar, yang mau mondok udah banyak. Tapi yang kita terima yang dekat-dekat dulu. Walaupun ada yang dari Samarinda, pesantren, ada yang dari Papua Barat, ada yang dari Anambas, ada yang dari Riau, pada pengen. Kita tahun depan ya, pokoknya tahun ajaran baru, ya. Tapi kita nampung ya sekeliling kita dulu yang mau. Soalnya kenapa? Sayang jauh-jauh nanti kalau mereka nggak ini ya kan, nggak dapat ilmunya, nggak ininya apa, chemistry-nya belum dapat. Kita ambil yang dekat. Nggak langsung kita ambil yang dari jauh-jauh terus ini, mereka belum kenal kita. Mungkin orang tuanya iya, anak-anaknya kan belum kenal. Jadi seperti itu. Ya maka dulu pesan orang tua, pesan guru-guru saya dulu. Kalau lu mau mondok tong, bayangin
mondok sama yang orang tua lu kenal. Jangan ini karena ngelihat backgroundnya bagus, pesantrennya bangunannya bagus, ya kan, udah terkenal, kita padahal belum kenal, baru dengar kata orang. Jangan. Kalau mau mondokin pesantren, lihat kurikulumnya apa, materinya apa di dalamnya. Jangan tiba-tiba itu bagus dah sampai tahu aja di situ. Tahu pas keluar, jadi begini nih, jadi pendiam, ya, jadi mengucilkan diri dari masyarakat. Kalau datang di rumah ngunci kamar mulu. Kenapa? Anak ngerasa diri buang. Kalau kita kenal sama pimpinannya, ya, mondokin anak nih, kenal sama pimpin, diurusin nggak pimpin? Urusin. Pasti orang kenal, ya kan? Kalau kita nggak kenal, main taro aja, tuh anak nggak pernah disapa sama gurunya karena nggak kenal, ya kan? Bukan pilih kasih, bukan faktor ta'aruf itu penting dalam belajar. Makanya setiap kita nggak belajar, kita harus kenal dulu gurunya namanya siapa, pendidikannya mah di awal kita jelasin ya. Ada kontrak belajarnya, itu fungsinya apa? Supaya saling kenal. Kalau udah ada saling kenal, ada namanya di dalam ilmu psikologi pendidikan itu ada stimulus respon. Ya, stimulus itu apa? Kita memberikan rangsangan kepada teman-teman untuk bisa mau belajar. Nah, tugas teman-teman adalah meresponnya. Kalau udah bisa direspon, nah itu ilmu itu akan gampang masuk. Ya, ilmu itu kan cahaya. Kita pengen melihat cahaya harus apa? Harus melek kan, harus terbuka kan. Kalau matanya merem aja ngeliat nggak cahaya? Enggak. Biar kita mau mata kita kebuka tuh maksudnya gimana? Ya itu kita berikan stimulus itu. Kita bisa merespon. Oh gitu. Ya, jadi fungsinya itu. Nah, kalau kisi-kisi nanti kembali lagi ke kisi-kisi ya. Kalau soalnya sudah saya buat, ini soal belum dibuat nih Bu nih. Saya lagi fokus bikin soal munaqasyah buat pesantren. Ya, pengen tajwid sama qiraatus sab'ah. Bikin soal. Buat berapa santri? 125 santri. Jadi sebelum mereka itu berangkat untuk pengabdian lapangan setelah munaqasyah, ya mereka harus munaqasyah dulu. Munaqasyah yang nggak lulus di pending tahun depan baru ikut. Ya, jadi kita ada program galus walaupun dia udah lulus di sekolahnya, kan kita integrasi masuk, tapi dia nggak bisa di wisuda. Kalau pengen wisuda dimasukkan ke dalam database alumni, dia harus ada PPL, program pengabdian lapangan. Itu biasanya kita kirim ke Lampung, kirim itu ajaran Quran ini door to door, rumah ke rumah, satu bulan. Kalau udah baru mereka bisa terjun ke masyarakat, ya dapat ijazah. Nah, karena banyak soal yang saya buat, ya jadi yang di sini belum. Ini bukan meremehkan, bukan. Saya masih senang aja masalahnya. Ya, masih lama juga kok, sebulan lagi ya kan. Saya udah pengen gampang. Saya kan boleh open 21 ujian. 21 November ujian. Ini udah pada nggak sabar. Jadi tanggal 21 November ujian. Berarti saya di Malang. Ya, soalnya mau yang gampang, apa yang sedikit susah, apa yang berat susah. Jawabannya gampang, Ustaz. Nah, soalnya susah, jawabannya gampang. Ya, kalau soalnya gampang, jawabannya gampang, gak usah ujian. Jujur aja. Apa yang diuji gitu kan. Ya. Tapi penilaian kemarin baca Quran segala macam, lisan terutama mudah ya. Saya udah hitung. Saya belum ya. Ya, ada yang belum. Belum separuh nih. Belum separuh. Yang Belum kita mulai baca. Ya, sisanya kan yang lain udah semua. Nanti ada Yang ngulang, beberapa juga besok. yang pada ngulang dikasih kesempatan. Yang pada ngulang silakan, disilakan. Ya, besok juga nanti kita ada materi untuk belajar baca ya.
bagaimana cara baca supaya kita tuh terhindar dari kesalahan. Saya kasih metodenya. Besok. Merasakan kolkolah yang tinggi. Nah, nanti ada kolkolahnya juga. Cukup nanti prakteknya beberapa ayat, 2 ayat mungkin. Ya, tapi usahakan 2 ayat itu betul. Ya, usahakan 2 ayat itu betul. Nah, nanti materinya nanti besok saya tulis ya, atau nanti saya share ke grup ya materi bacaannya. Nah, nanti mungkin 2 ayat juga nggak begitu gampang, nggak begitu susah. Yang penting nanti cara baca. Oke, sekarang kita materi dulu ya. Materinya adalah ya sifat huruf, sifat yang tidak mempunyai lawan. Ada di ujian itu Pak? Nggak ada. Ya. Ya, kenapa saya bahas ini? Ini sifat ini memang kopi. Kalau kita salah tuh salah bacanya kopi. Sifat huruf apa? Yang tidak mempunyai lawan atau ghairul lazimah. Ada kalau di kitab lain itu disebutnya kan ada sifat lazim, ada sifat ghairul lazim, atau ada sifat istighatsah dan ghair istighatsah. Ya, jadi masing-masing lah namanya. Ya, kalau saya pakai bahasa Indonesia aja. Ya, bisa disebut dengan sifat istimewa. Kenapa sifat istimewa? Karena nggak punya lawan. Tidak punya Ya. Yang pertama itu sofir. Ya. Kalau sofir bukan sofir itu bukan yang duduk di depan ini ya. Iya makanya mikir. Sofir itu siulan burung. Ya. Sofir. Jadi apa sih namanya? Sofir itu disebut suara siulan burung. Ya, suara siulan burung. Ya, ada lagi kolkolah. Siulan burung. Ada lagi kolkolah, artinya pantulan. Ya, pantulan suara. Ya, tapi pantulan suara itu sebetulnya ada 2 jenis. Ada yang benar pantulan, ada yang gema. Ya. Gema. Kemudian ada apa lagi? Lin. Lin itu lunak. Ya. Apalagi ini catatan saya di jurnal saya dulu waktu bikin. Ya, inhiraf itu miring. Oh. Yang ketiga Pak lain Pak lin. Lin. Lain boleh, lin boleh. Sama aja. Inhiraf. Istiqolah. Istiqolah. Oh, artinya mir. Jadi apanya yang miring? Jangan ngatain orang nih. Diroktor. Miring. Ya, Condong. Ya, inhiraf itu bisa disebut lidahnya miring. Ya. Ini sampai anjir. Pakai harokat dong, Pak Ustadz. Kadang-kadang Hah? nggak diharapkan. Oh iya, nanti. Wah, Pak Ustadz. Masih dasar Pak Ustadz. Iya. Nulisnya Iri. miring. Miring.
Memiringkan atau miring? Memiringkan lidah. Memiringkan lidah. Jadi ketika dibaca lidahnya miring. Ya, terus apa lagi? Takrir. Takrir mengulang. Takrir artinya terulang-ulang atau bicara. Masih. Terulang, Takrir. terulang-ulang. Nah, ya terus apa lagi? Tafasin. Tafashi. Tafashi itu artinya meluas, menyebar. Sebar. Tafashi. Ya, artinya meluar, menyebar. Istitolah artinya memanjang. Gunnah. Menyebar. Kemudian guna dulu apa istitolah dulu nih? Istitolah dulu ya. Kita tolak dulu. Halaman 59. Istitolah artinya memanjang ya. Di awal Pak. Memanjang. Istitolah terus gunnah. Gunnah. Waalaikumsalam. Salam. Tumben Pak. Gunnah itu artinya Tumben. dengung. Oh habis ini ada yang itu ya. Ya, sebetulnya guna itu ada dua pendapat. Jadi guna itu karena udah masuk hukum ya. Ada yang nggak menyertakan guna itu di dalam sifat huruf. Sofi, kolkola, ya, li, hiro, takrir. Tafashi is tirtol Gunnah. 1, 2, 3, 9. Hah? Apa itu? Oh, istitolah memanjang. Tulisan saya nggak bagus soalnya, mohon maaf ya. Saya jarang banget nulis pakai pulpen. Ya, seringnya saya pakai laptop. Karena males pakai pulpen tuh, kadang saya sendiri nggak bisa baca. Ya. Ya, nah, sopir itu hurufnya ada 3. Ya, masih pada nulis ya? Ya, nulis dulu. Ya, tulis dulu. Di sini ada yang kerja di imigrasi? Nggak ada ya? Pak itu inhirop apa inhirop? Inhirop. Mana? Inhirop. Hirop. Apa ya? Titiknya 1. Sofi.
kita kasih tak penuhi. Udah? Oh, belum. Ya udah. Udah, saya udah potong. Nah, ada tak sontakin nanti. Oh ini buat ini ya. Iya, ada kontak. Ini dia di handphone. Tafashim ya. Ya beko. Awas jangan buku. Aminah Cenawasi Ya sayang. absen. Iya benar. Karena dia Aziza. Ibu Mai. Kisi-kisi nggak ada. Udah ya? Siap, udah, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Kenapa nggak punya lawan? Karena memang nggak ada lawannya.